Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Bagaimana kita mempunyai kehidupan yang sederhana, sehingga di dalam kehidupan kita itu, kita terus mengandalkan Tuhan, dan disitulah kita akan merasakan sinar kasih Tuhan menerangi kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat memancarkan itu. Dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, berbuat benar membuat hati senang. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kebenaran berakar pada kesalehan. Tidak ada manusia yang benar daripada dia yang memiliki iman kepada Tuhan dan memelihara hubungan penting dengannya. Seperti bunga di ladang yang berakar di tanah. Sebagaimana ia harus menerima udara, embun, hujan, dan sinar matahari. Demikian juga kita harus menerima dari Tuhan apa yang melayani kehidupan jiwa. Testimony for the Church, jilid 7 halaman 194. Ya, jadi nasihat firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita bahwa kebenaran itu berakar pada kesalehan. Apa itu kesalehan? Ya, kesalehan itu bagaimana kita menghidupkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang lain sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Di sini dikatakan berbuat benar membuat hati senang. Ya, tidak ada manusia yang benar daripada dia yang memiliki iman kepada Tuhan dan memelihara hubungan penting dengannya. Ya, jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Biarlah kita mau mengundang Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, dengan kata lain kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh selaras atau sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan seperti bunga di ladang yang berakar di tanah. Sebagaimana ia harus menerima udara, embun, hujan, dan sinar matahari. Demikian juga kita harus menerima dari Tuhan apa yang melayani kehidupan jiwa. Ya, jadi pada saat Yesus datang ke dunia ini, ya, dia sudah menjadi teladan bagi masing-masing kita. Ya, disitulah kita melihat ya bahwa dia mempunyai kehidupan yang begitu sederhana. Dia melakukan setiap pekerjaannya dengan begitu baik. Yesus tidak memikirkan hal-hal yang membuat dirinya senang. Yang dia rasakan itu menjadi kepentingan dia sendiri. Tetapi dia selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Dia selalu memikirkan akan perasaan orang lain. Ya, kita tahu bersama pada saat Yesus, dia sementara ingin makan dan dia melihat ada burung yang kelaparan, dia berikan makanan itu kepada burung tersebut. Apakah kita sudah yang melakukan sampai ke titik seperti itu? Ya, sehingga dia tidak makan, tapi dia memberikan makanannya itu kepada orang lain. Atau kepada makhluk yang lain. Inilah satu pelajaran yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, dikatakan biarlah kita boleh sama seperti bunga di ladang yang berakar di tanah. Ya, bagaimana kita dapat berakar di dalam setiap kehidupan kita sehingga kita lebih kuat, lebih kokoh. Dan bagaimana Tuhan akan memberikan kita udara, memberikan embun, hujan, dan sinar matahari untuk menguatkan kehidupan kita. Ya, inilah iman. Ya, dalam perjalanan iman itu bukan hanya kita merasakan kenyamanan, tidak.
tapi kita akan diuji. Ya, kita akan diasah. Ya, disitulah kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang akan selalu menolong kita. Disitulah baru kita tahu betapa manisnya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan. Bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Ini ditulis di dalam Khotbah di Atas Bukit halaman 28. Ya, jadi kebenaran itu diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan. Ya, bukan oleh pemberian atau pengorbanan. Ya, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga. Ya, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Ya, dia sudah memberikan itu dengan cuma-cuma kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang dia sudah berikan. Ya, waktu yang begitu berharga biarlah kita pakai itu. Ya, untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Ya, di sini bila kita merasakan lapar dan kita merasakan dahaga atau haus, ya biarlah kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memuaskan kita. Ya, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita masing-masing. Ya, kebenaran adalah kasih. Dan kasih adalah terang dan kehidupan Tuhan. Kebenaran Tuhan diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Ya. Jadi kebenaran itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah terang dan kehidupan Tuhan. Ya, jadi ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kebenaran itu. Ya, bila kita praktekkan, maka disitulah kita akan menemukan akan suatu kebahagiaan, akan suatu sukacita yang begitu luar biasa, yang belum kita rasakan sebelumnya. Karena Tuhan kita akan menuntun kita ke dalam suatu ketenangan, ke dalam suatu sukacita. Ya, walaupun masalah itu datang silih berganti, tetapi kita dapat menghadapi itu dengan penuh keceriaan. Karena Tuhan kita selalu ada untuk kita masing-masing. Banyak membangun penghalang antara diri mereka sendiri dan Yesus, sehingga kasihnya tidak dapat mengalir ke dalam hati mereka. Ya, dan kemudian mereka mengeluh bahwa mereka tidak melihat matahari kebenaran. Biarkan mereka melupakan diri sendiri dan hidup bagi Yesus, dan terang surga akan membawa sukacita bagi jiwa mereka. Ya, jadi kita tahu bersama, ya banyak penghalang yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus, ya kasihnya yang begitu besar, akan selalu mengalir ke dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian kita tidak akan pernah mengeluh, tetapi kita akan menikmati, akan melihat bagaimana sinar matahari kebenaran Tuhan itu akan selalu memancar. Ya, mungkin kita sebagai manusia biasa, ya kita akan merasa kita capek, kita lelah. Ya, seringkali kita mengeluh. Ya, tapi kembali lagi firman Tuhan, bila mana situasi itu datang kepada kita, biarlah kita dapat menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, walaupun itu sulit, ya tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia akan memberikan kedamaian di dalam hati kita untuk kita dapat menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi atau semua kekhawatiran di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarkan kita melupakan diri sendiri dan hidup bagi Yesus, dan terang surga akan membawa sukacita bagi jiwa kita dan juga jiwa orang-orang di sekitar kita. Jadi ini menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita. Bagaimana pada saat kita berbuat benar, itulah dapat membuat hati kita senang, membuat kita selalu gembira, merasakan akan sukacita yang Tuhan berikan
bagi masing-masing kita. Ya. Di sini juga dikatakan bagaimana kita dapat menerima akan kebenaran itu dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap orang. Kebenaran adalah kasih dan kasih adalah terang dan kehidupan. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tahu bersama kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat-umat Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan dikatakan bintang-bintang itu akan berjatuhan. Ya, bagaimana orang yang sudah mempertahankan kebenaran firman Tuhan dari awal, kalau mereka tidak terus berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan itu, maka mereka akan jatuh. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus terus waspada, kita harus terus berjaga-jaga. Ya, karena setan itu mengaum-ngaum seperti singa. Dia akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang dapat memberikan kita kesanggupan untuk terus berdiri di kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau memakai prinsip-prinsip surga itu di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Ya, jangan sampai kita terjatuh dan akhirnya kita tidak mau berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu pengharapan bahwa Tuhan kita selalu ada untuk kita masing-masing, bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Biarlah waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk terus berjaga-jaga. Ya, karena janjinya di dalam setiap firman Tuhan, janjinya itu pasti akan digenapi. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa kita sudah mendengar berbagai macam bencana-bencana. Dan mungkin kita juga sudah mengalami itu di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita melihat penjagaan Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ya, biarlah kita mau terus datang di bawah kaki salib Tuhan. Menyerahkan akan kehidupan kita. Menyerahkan setiap beban kita. Sehingga Dia akan meringankan itu bagi kita. Dan biarlah setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan, kita dapat kembangkan itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti hamba yang bodoh. Dia pergi menguburkan talentanya, sehingga berkat itu tidak datang di dalam kehidupannya, sehingga dia dicampakkan. Kita mempunyai kerinduan, Anda dan saya, pada saat Tuhan datang, biarlah kita dapat disebut sebagai hamba-hamba yang baik. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang menjadi suatu pengharapan untuk kita, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia yang berdosa ini, kita bisa untuk berbeda dari mereka. Jangan takut untuk berbeda, karena kita berbeda oleh karena kebenaran firman Tuhan, oleh karena kita ingin melaksanakan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah pekerjaan sekecil apapun yang Tuhan berikan, kita dapat kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Pada saat kita dapat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kecil itu, maka Dia akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih lagi. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa betapa indahnya bekerja bersama-sama dengan Tuhan kita. Ya, biarlah kita mau terus menciptakan akan suasana yang indah dimanapun kita berada, untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa-pembawa damai itu, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh selalu bersinar, sehingga kita boleh selalu memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada.
Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, sehingga kehidupan kita boleh selalu memancarkan akan kasih Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.